Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Dirumorkan gabung Inter, Dybala panen hinaan dari supporter Juventus. Paulo Dybala dirumorkan segera gabung Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2022. Rumor itu cukup mengejutkan karena Dybala merupakan mantan pemain Juventus. Rumor transfer kontroversial itu cukup berdampak kepada Dybala. Menurut laporan Football Italia, La Joya terpaksa mematikan notifikasi Instagramnya karena panen hinaan dari supporter Juventus. Paulo Dybala terpaksa mematikan notifikasi Instagram karena hinaan yang tak henti-hentinya dari penggemar Juventus. Bunyi pernyataan Football Italia. Lewandowski ingin bicara baik-baik dengan Bayern. Lewandowski sudah mengutarakan keinginannya untuk hengkang dari Bayern meski kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi. Dia tak mau Bayern kehilangannya secara cuma-cuma. Namun Bayern tak berniat untuk menjual Lewandowski. Di Rotten enggan melepas striker Polandia itu sebelum kontraknya berakhir. Hubungan antara Lewandowski dan Bayern pun kemudian justru memanas. Kedua pihak tak jarang berbalas komentar secara terbuka lewat media. Robert Lewandowski menginginkan solusi terbaik untuk situasinya saat ini. Mantan pemain Borussia Dortmund itu berharap bisa duduk bersama membahas persoalan ini dengan Bayern. Resmi, FC Porto umumkan transfer Fabio Vieira ke Arsenal. Arsenal telah mengamankan rekrutan ketiga di musim panas ini. The Gunners dikonfirmasi mendatangkan Fabio Vieira dari FC Porto. Berdasarkan pernyataan resmi Porto, Arsenal telah mendapatkan jasa Vieira secara penuh. Klub asal London Utara itu membayar 40 juta euro ke Porto. Arsenal membayar 35 juta euro sebagai uang muka untuk transfer sang gelandang. Sementara sisa 5 juta euronya berupa klausul add-on yang dibayarkan jika Vieira bisa meraih sejumlah pencapaian di Arsenal. Arsenal segera dapatkan Gabriel Jesus dari Manchester City. Arsenal kabarnya sudah siap memenuhi permintaan harga Manchester City akan Gabriel Jesus. Menurut laporan Sky Sport, The Gunners pada awalnya cuma bersedia menawarkan 30 juta pound sterling buat menebus Gabriel Jesus, mengingat kontraknya cuma tersisa 1 tahun lagi di City. Namun The Citizen bersikeras mematok harga 50 juta pound sterling atau setara 908 miliar rupiah buat pemain asal Brazil tersebut. Pada prosesnya, Arsenal kini sudah menyiapkan paket tawaran yang lebih dekat pada permintaan Manchester City. Ada optimisme tersendiri Meriam London bisa mendapatkan Gabriel Jesus. Jesus sendiri ingin bereuni dengan Mikel Arteta yang dulu rutin memberi saran dan pelatihan individu semasa jadi asisten Pep Guardiola di Manchester City. Indonesia ikut ambil bagian di Piala Dunia 2022. Indonesia ikut ambil bagian di Piala Dunia 2022, namun bukan sebagai kontestan, melainkan pembuat pola resmi hajatan sepak bola paling bergengsi di jagat raya itu. Indonesia dikenal sebagai pemasok produk-produk berkualitas dan diakui seluruh dunia. Tak heran jika Indonesia dipercaya menjadi pemasok bola untuk ajang Piala Dunia tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengunggah momen ketika dirinya sedang melihat bola resmi Piala Dunia 2022 yang siap dikirim. Inilah bola yang akan digunakan pada kompetisi Piala Dunia 2022 di Qatar. Di ajang olahraga terakbar di planet itu, Indonesia punya peran penting di setiap pertandingannya. Tulis Khofifah dilansir Instagram miliknya. Gareth Bale disarankan gabung ke Newcastle United. Gareth Bale masih tanpa klub usai kontraknya bersama Real Madrid berakhir. Sejumlah klub kabarnya dikaitkan dengan transfer Bale. Teka-teki masa depan Bale mendapat sorotan legenda Wales, Dean Saunders. Dia menyarankan kompatriotnya itu balik ke Inggris dan bergabung ke Newcastle United. Saunders menilai Newcastle punya proyek menarik usai diakuisisi konsorsium Arab Saudi Public Investment Fund atau PIF.
The Magpies berpotensi menjadi kekuatan anyar Premier League di masa depan. Here we go, Bayern telah tuntaskan transfer Sadio Mane. Sadio Mane akan berkostum Bayern Munich di musim depan. Jurnalis top Fabrizio Romano juga mengemukakan bahwa Sadio Mane telah menjalin kesepakatan pribadi dengan Bayern dan setuju dikontrak selama 3 tahun ke depan. Sementara itu, kesepakatan transfer Mane tercapai pada pertemuan terakhir yang digelar pada 17 Juni 2022 di Inggris. Pesepak bola berusia 29 tahun itu akan menjadi alternatif serangan Bayern Munich yang selama ini mengandalkan Robert Lewandowski. Di sisi lain, Liverpool telah merekrut Darwin Núñez dari Benfica untuk menggantikan Sadio Mane. Sadio Mane layak masuk dalam persaingan Ballon d'Or 2022. Sadio Mane baru saja melewati musim yang sukses dengan Liverpool. Bintang sepak bola Senegal itu membukukan 23 gol plus 5 assist dalam 51 pertandingan Reds di sepanjang 2021-2022. Kontribusi Mane turut mengantarkan Liverpool memenangi Piala Liga Inggris dan Piala FA, mencapai final Liga Champions serta finish runner-up Premier League dengan selisih 1 poin dari Manchester City. Vieira yang kini memanajeri Crystal Palace mengagumi kemampuan Sadio Mane. Vieira menilai Mane pantas menjadi salah satu kandidat kuat untuk memenangi penghargaan Ballon d'Or 2022. Resmi Tottenham datangkan Bissouma dari Brighton. Tottenham memperkenalkan Yves Bissouma sebagai pemain anyar mereka. Bissouma menjadi rekrutan ketiga The Lily Whites di bursa transfer musim panas ini. Tottenham mengumumkan mendatangkan Bissouma melalui situs resmi klub. Jumat 17 Juni 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pemain asal Mali ini diikat kontrak selama 4 tahun oleh Spurs hingga 2026. Tottenham harus mengeluarkan dana 25 juta pound sterling plus bonus untuk memboyong gelandang 25 tahun ini dari Brighton. Dampak Sadio Mane pergi, Liverpool akan kehilangan 20 gol per musim. Kepergian Sadio Mane ke Bayern Munchen memberikan dampak bagi Liverpool. Dikutip dari Sky Sport, terhitung sejak musim 2016-2017, Mane sanggup mengemas total 120 gol di semua ajang untuk Liverpool. Artinya, Liverpool akan kehilangan rata-rata 20 gol per musim saat Mane pergi. Selain itu, Mane mempunyai kemampuan spesial yang tak dipunyai penyerang Liverpool lainnya. Hal tersebut diutarakan oleh ex-back tengah Liverpool, Jamie Carragher. Mane selalu bergerak untuk rekan setimnya, tetapi penampilan dia tidak pernah menurun, kata Jamie Carragher. Sepertinya bukan masalah bagi Mane untuk bermain di posisi manapun, Anda akan mendapatkan sesuatu yang sama dari dia. Hal yang sama tak bisa dilakukan penyerang Liverpool lainnya, ucap Carragher melanjutkan. Ledekan Luka Modric untuk Mohamed Salah. Winger Real Madrid Rodrigo membongkar ejekan Luka Modric untuk penyerang Liverpool Mohamed Salah usai kedua tim bersua di final Liga Champions 2021-2022. Momen tersebut terjadi saat pemain Real Madrid dan Liverpool itu berkumpul di koridor untuk bersiap memasuki lapangan untuk menerima medali. Luka Modric berkata kepadanya, "Terima kasih Mohamed Salah, coba lagi kapan-kapan." Saat itu saya langsung tertawa, ucap Rodrigo. Real Madrid akui Gareth Bale sebagai legenda resmi klub meski panen kritikan. Real Madrid telah menambahkan Gareth Bale ke daftar resmi legenda klub mereka setelah kepergian pemain Wales itu secara cuma-cuma meski kiprahnya di Spanyol penuh kritikan. Pemain berusia 32 tahun itu sekarang duduk bersama para legenda di situs resmi Real Madrid. Dengan entry-nya ditambahkan bersama mantan rekan setimnya Marcelo dan Isco yang juga meninggalkan Blancos sebagai agen bebas musim panas ini. Bale memiliki hak untuk menganggap dirinya sebagai seorang legenda setelah mengumpulkan 16 trofi selama berkostum Madrid. Real Madrid tidak terburu-buru datangkan penyerang anyar.
Klub raksasa Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan tidak akan terburu-buru untuk mendatangkan penyerang anyar pada bursa transfer musim panas ini. Langkah ini diambil Real Madrid karena mereka percaya kepada Karim Benzema yang dinilai masih mampu menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak Los Blancos. Bahkan, El Real siap memperpanjang kontrak pemain asal Prancis itu hingga Juni 2024. Kontrak Benzema diketahui akan habis pada Juni 2023 nanti. Setelah nanti mampu memperpanjang kontrak Benzema, Real Madrid diperkirakan akan mulai mencari penyerang yang dirasa cocok sebagai penerus dari mantan pemain Olympique Lyon tersebut. Bukan Atletico atau Barcelona, Griezmann tuju klub super spesial musim depan. Meski kini permainannya tengah mengalami penurunan, namun Antoine Griezmann tetap layak diikuti gerak-geriknya di bursa transfer. Saat tengah diisukan bimbang untuk memiliki Barcelona atau Atletico Madrid, penyerang asal Prancis itu diterpa gosip punya peluang bergabung dengan Athletic Bilbao. Diario AS jadi media yang paling awal menyebar luas berita ini. Mereka mengklaim jika Griezmann adalah salah satu alat berkampanye Iñaki Aretxabaleta untuk posisi Presiden Bilbao. Selain mengaku bisa mendatangkan Antoine Griezmann, ia juga mau menjadikan Marcelo Bielsa kembali menjadi pelatih kepala menggantikan Marcelino Garcia Toral. Paolo Maldini mau punya peran lebih kuat di AC Milan. Masa depan Paolo Maldini bersama AC Milan pada musim depan masih belum jelas. Sampai sekarang sosok berusia 53 tahun tersebut tak kunjung menaikkan kontrak baru. Diketahui kontrak Maldini akan berakhir pada 30 Juni 2022. Berdasarkan laporan surat kabar Corriere dello Sport, Maldini ingin ada jaminan kekuatan pengambilan keputusan yang lebih besar di klub. Makanya ia belum memperbarui masa baktinya sampai permintaannya terwujud. Dikabarkan Maldini ingin berbagi atau menggantikan tugas dari CEO Ivan Gazidis yang kontraknya akan berakhir pada September mendatang. Ia mau mendapatkan peran besar seperti BP Marotta di Inter Milan. Stefano Pioli berambisi pertahankan gelar juara bersama AC Milan. Pelatih Stefano Pioli mengatakan dirinya memiliki ambisi untuk mempertahankan gelar juara Liga Italia bersama AC Milan pada musim depan ketika kompetisi 2022-2023. Dikutip dari Football Italia, Pioli menjelaskan dirinya sudah tak sabar mengarungi musim depan bersama anak asuhnya dan mempertahankan gelar yang mereka raih musim lalu. Saya tidak sabar untuk kembali dan mempertahankan gelar. Saya sudah merindukan pemain saya, ungkap Pioli. Ini telah menjadi sebuah liburan impian, tanpa keraguan, yang terbaik dari hidup saya. Saya tidak pernah menjadi supporter Milan yang lebih besar, sambungnya. Cristiano Ronaldo bakal tinggalkan Manchester United? Sebuah klaim baru muncul terkait masa depan Cristiano Ronaldo. Penyerang Manchester United itu dilaporkan ingin cabut dari Old Trafford di musim panas ini. La Repubblica mengklaim alasan Ronaldo ingin cabut dari MU disebabkan ia tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Manajer baru MU itu dilaporkan menginginkan ada penyerang baru yang memimpin lini serang setan merah di musim depan. Ronaldo dikabarkan sudah mengetahui situasi itu sehingga ia meminta sang agen Jorge Mendes mencarikannya klub baru. Segini gaji yang ditawarkan Manchester United kepada Frenkie de Jong, pantas tak tertarik. Negosiasi yang terjadi antara Manchester United dan Barcelona terkait transfer Frenkie de Jong belum juga menemui titik temu. Dilansir dari Give Me Sport, ada satu hal yang bikin Frenkie de Jong maju mundur gabung Manchester United. Hal yang dimaksud berkaitan dengan masalah gaji. Manchester United disebut hanya akan memberikan gaji yang sama seperti yang diberikan Barcelona. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut saat ini mendapatkan gaji 164.000 pound sterling per minggu. Angka ini menjadikan De Jong pemain dengan pendapatan tertinggi keempat di Barcelona. Akan tetapi dengan angka yang sama, dia hanya akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi ke-8 di Manchester United tepat di belakang Marcus Rashford. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya.
See you, gengs!